bohong. Dua, tiga. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin membahas mengenai Otonomi khusus Aceh dan desentralisasi asimetris di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pose with the bands. Oh, okay. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, mendorong efisiensi pemerintahan, dan memperkuat pelayanan dan memperkuat partisipasi serta demokrasi lokal. Nah, sebagian besar di daerah Indonesia diberikan otonomi asimetris, yaitu kewenangan yang seragam di setiap daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu desentralisasi asimetris dan mengapa diberlakukan desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan khusus terhadap daerah tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Artinya, tidak semua daerah mendapatkan hak otonomi yang sama, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik khusus tertentu suatu wilayah. Nah, ada beberapa alasan mengapa diberlakukannya desentralisasi asimetris. Yang pertama, karena keunikan budaya, sejarah, dan juga kondisi sosial politik suatu wilayah. Yang kedua, untuk mencegah konflik dengan memberikan ruang pengelolaan sendiri. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan terhadap kekhususan suatu wilayah. Nah, ada beberapa daerah dengan desentralisasi asimetris. Ada Aceh, ada Papua, ada DKI Jakarta, dan juga ada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, masing-masing daerah tersebut memiliki dasar hukum dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Selanjutnya ada latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Aceh mendapatkan otonomi khusus karena latar belakangnya yang sempat berkonflik dengan daerah pusat. Sejak tahun 1976 muncul pemberontakan dari gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM yang menuntut kemerdekaan Aceh. Konflik ini menelan banyak korban hingga akhirnya diselesaikan dengan sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 antara RI dan GAM. Salah satu isi penting perjanjian itu adalah pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA yang mengatur kekhususan Aceh dalam berbagai bidang pemerintah. 5 kekhususan otonomi Aceh dibandingkan daerah lain. Aceh memiliki berbagai kekhususan sebagai bentuk desentralisasi asimetris, yaitu yang pertama, penerapan syariat Islam di bidang hukum, sosial, dan pemerintahan. Yang kedua, memiliki partai lokal sendiri atau satu-satunya di Indonesia yang bisa ikut pemilu. Yang ketiga, ada kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hasil minyak dan gas. Dan yang keempat, hak untuk memiliki bendera dan lambang daerah khusus. Yang kelima, pengelolaan pendidikan, adat, dan budaya berbasis nilai-nilai Islam dan lokalitas Aceh. Kekhususan ini tidak dimiliki oleh provinsi lain, bahkan Papua yang juga punya otonomi khusus tidak memiliki partai lokal. menjelaskan yaitu tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Nah, meskipun diberikan kewenangan besar dan dana otsus yang melimpah, pelaksanaan otonomi khusus Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, yang pertama itu ketimpangan ekonomi. Nah, di mana ketimpangan ekonomi ini dan kemiskinan masih tinggi di beberapa wilayah Aceh. Terus yang kedua korupsi, nah di mana dan penyalahgunaan dana otsus di mana oleh pejabat lokal. Terus yang ketiga tuh konflik antara penerapan syariat Islam dengan hak-hak individu, yaitu atau HAM,
Terus yang keempat, ketergantungan tinggi pada dana dari pusat, padahal idealnya bisa mandiri. Nah, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik. Terima kasih. Selanjutnya adalah evaluasi dan harapan ke depan. Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus Aceh ini menunjukkan bahwa secara politik Aceh sudah relatif stabil pasca konflik. Namun secara ekonomi dan pelayanan publik dampaknya masih belum maksimal. Jadi harapan ke depannya yaitu pemerintah Aceh harus menguatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan dana otsus. Nah, yang kedua, perlu menguatkan kapasitas birokrasi lokal agar tidak hanya melibatkan ke pusat. Nah, yang ketiga, masyarakat sipil dan pemuda Aceh harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan. Nah, yang terakhir yaitu Aceh bisa menjadi model bagaimana nilai lokal bisa berdampingan dengan demokrasi dan pembangunan nasional.